Hai, balik lagi di Legend. Tapi kali ini Legend yang berbeda. Spesial akhir tahun. Meskipun masih ada yang sama, yaitu mengupas seputar hal-hal yang tidak lekang dimakan waktu dan jadi saksi berkembangnya zaman. Nah, kali ini gue akan melihat kembali deretan tokoh yang udah gue temuin dan tempat yang udah gue kunjungi selama 2021. But, sebelum mulai, klik dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, Gen People, ini dia Legend spesial akhir tahun. Yang pertama, masih ingat kedai kopi Estaki? Es kopi yang legend banget ini ada di kawasan Petak 9. Kedai es kopi yang didirikan oleh seorang perantau dari Tiongkok yang bernama Leong Kue Chong pada tahun 1927. Saya nggak memilih sebenarnya, maksudnya gini. Kalau saya berpikir secara pribadi adalah ini sudah menjadi warisan. Orang tua pun berusaha berdagang mencari uang dengan kedai kopi. Saya juga berarti hidup dari kopi. Kalau orang tua nggak ada, siapa yang meneruskan? Itu pernah diucapkan papa saya. Ya otomatis saya harus meneruskan gitu. Karena ini udah warisan dan harus dipertahankan bahkan sampai generasi berikutnya, anak-anak saya gitu. Jadi ya ini satu warisan sih, saya bilang sih harus dipertahankan, jangan pakai gengsi sih menurut saya. Nggak bakal heran sih, kenapa sampai sekarang masih bertahan. Beda rasa, kita berbeda cara pembuatan. Cara pembuatannya kita secara tradisional. Jadi dengan masuk air mendidih, kita masukin kopi, kita aduk, kita diamkan dulu. Baru nanti bubuknya itu mengendap ke bawah, baru kita bisa pakai. Secara tradisional, tanpa ada esensial atau tanpa ada tambahan fresh milk, kita masih tetap pakai SKM. Mungkin kedepannya kita akan kembangkan ke arah sana sebagai menu tambahan. Tapi untuk sementara ini kita masih mempertahankan bagaimana secara kita punya jadulnya ini tetap bertahan. Dan juga rasanya bagaimana kita pertahanin antara satu dengan yang lain. Terjawab kan kenapa kedai kopi Estaki bisa bertahan hampir 1 abad. Rahasianya ada di kopi yang autentik. Rasa yang gak berubah dari tahun ke tahun bikin kedai ini berbeda dari coffee shop lain yang ada. Lanjut, kali ini gue berkesempatan bertemu sama legenda Indonesia. Sosok yang satu ini sangat erat hubungannya dengan anak-anak. Bahkan, pria kelahiran 1951 alias 70 tahunan ini masih dipanggil Kak loh. Siapa lagi kalau bukan Kak Seto? 23 September tahun 70, pada waktu saya membantu merapikan angklung di loteng di tempat semacam gudangnya peralatan-peralatan untuk anak-anak ini, Pak Kasur mengatakan, "Dek, kalau saya mati," nah, kata-kata itu persis, saya ingat sekali kata itu. Manggil saya juga adik selalu. "Tolong adik yang melanjutkan perjuangan saya mendidik dan melindungi anak-anak Indonesia." Itu yang saya saya catat terus dalam buku harian saya, dan akhirnya ya saya mencoba untuk memenuhi amanat dari beliau. Karena amanat dari Pak Kasur inilah yang bikin Kak Seto punya tanggung jawab dan perhatian lebih kepada anak-anak Indonesia. Makanya sampai melahirkan si Komo. Ada yang ingat? Nah, saya coba cari binatang khas Indonesia lain yang betul-betul hanya ada di Indonesia. Oh, ternyata
komodo. Nah, komodo kalau bilang si komodo terlalu panjang. Antara si komo atau si modo waktu itu. Akhirnya ya sudah si komo saja. Nah, saya sudah mulai menciptakan lagu itu saya tahun 75 waktu itu. Nah, sebagai anak, Komo adalah anak yang sederhana, selalu sayang kepada teman-teman, selalu bisa bekerja sama dan sebagainya. Mulai muncul dalam bentuk boneka ini tahun 90 waktu di sebuah stasiun televisi TPI, Televisi Pendidikan Indonesia. Jadi, siapa kamu? Weleh, nama saya si Komo. Weleh. Nah, jadi ini yang kemudian saya perkenalkan sebagai sahabat anak-anak. Nah, ada teman-teman yang lain. Ada ulil, ulat kecil, ada belu, bebek lucu, ada dompu, domba putih, kemudian ada piko, sapi kokoh. Selain melahirkan tokoh si Komo, Kak Seto maju paling depan untuk trauma healing anak-anak ketika bencana. Juara banget Kak Seto. Jagalah kebersihan, weleh. Lanjut yuk. Masih pada betah kan mantengin? Nah, kali ini gue dapet kesempatan ngobrol langsung nih dengan salah satu living legend musik rock Indonesia. Suaranya yang khas, gak ada duanya. Vokalis band fenomenal Boomerang. Yes, ini dia. Roy Jekonia yang sekarang tergabung di Jeko Fox. Mungkin ada impian yang belum tercapai nggak sejauh ini? Mungkin untuk Jeko Fox band juga gimana selanjutnya? Kalau aku untuk Jeko Fox tidak ada target yang muluk-muluk. Maksudnya aku pengen ya Jeko Fox itu jadi selama aku ada bakal ada dia. Gitu. Lebih untuk apa? Ya itu tadi, situasi industri juga udah berubah dan aku menjalankan semuanya secara indie, tidak ikut label besar. Jadi tapi aku menikmati itu. Proses-prosesnya aku menikmati. Dan aku merasa kita bisa bikin lagu yang terserah lah gitu. Bukan awur-awuran juga, tapi maksudnya yang benar-benar yang walaupun dulu zaman di Lox Labor dan Sony Music mereka juga tidak pernah utak-utik urusan produksi. Mereka taunya jadi master, jadi mereka yang milih gitu, mereka tukarnya gini. Jadi karena mereka tidak ikut proses diproduksinya, tidak lagu begini dong begini, mereka tidak ikut gitu. Tukarnya kita adalah ya udah lagu yang mana aja dijadikan jagoan, dengan kata lain dibikinkan video klipnya, kita ngikut toh lagu kita juga gitu. Tukarnya itu karena mereka tidak pernah ikut campur. Nah kalau sekarang di Jeko Fox aku belajar dari itu semua, dibantu teman-temanku di Jeko Fox. Ya kita udah lagu yang wah ini kayaknya kurang, enggak apa-apa. Maksudnya ini kan kita indie, kita tidak ada ikatan harus menyenangkan banyak orang juga, walaupun dulu juga enggak, tapi kerjain aja se-enjoy-nya kita. Justru itu akhirnya memicu kreativitas yang beda lagi gitu. Nah aku pengen Jeko Fox deh ya, kalau boleh cita-citanya apa ya ada terus dan tetap berkarya, karena itu untuk berkarya aja. Apalagi situasi menjelang 2 tahun ini ya, pandemi ini itu tidak mudah juga, tidak mudah, sangat tidak mudah. Eits, Bang Roy cerita panjang nih soal isu keretakan di Boomerang. Ini Om, mungkin ada sedikit mau tanya soal keretakan waktu di Boomerang nih sampai akhirnya keluar. Mungkin apakah benar nih Om ada singgungan dengan almarhum Albert Henry dan kawan-kawan? Kalau secara personal enggak. Aku sama Henry itu sama almarhum deket banget. Kemarin aku ke Surabaya tanggal 14 November, aku nyampe Surabaya itu persis menjelang maghrib. 14 November ini kemarin. Persis menjelang maghrib, aku langsung ke makamnya dia, nyekar dulu sama teman-teman, terus
foto yang memang kita ambil video foto yang memang tidak aku publikasi gitu. Nah, tapi foto karena udah gelap kan, masih bisa ya buat foto, masih ya ada foto-fotonya ada, tapi nggak ada kalau secara personal nggak ada. Jadi ini benar-benar murni urusan band yang kalau dibilang nggak ada apa-apa juga nggak mungkin. Buktinya aku nggak di sana gitu. Kalau dibilang nggak ada apa-apa nggak mungkin juga. 2005 Ivan udah cabut duluan gitu. Aku masih bertahan, aku Farid Hendy bertahan. Akhirnya 2010 aku yang cabut, jadi pasti ada apa-apa juga. Yang ya mungkin aku juga nggak bisa terlalu cerita, tapi itu tidak menghalangi hubungan. Aku terakhir ketemu almarhum itu 2017 di Surabaya. Tapi kalau mau ngomongin awal nama Bumerang, kalau mau, tapi aku tidak akan melakukan itu, gitu. Yang nulis lirik lagu Bumerang aku di album pertama. Lok sempat dia mengklaim dia yang kasih nama, kita juga nggak mau waktu itu. Oh enggak, Pak Lok nggak ngasih nama. Dari sekian nama, Pak Lok menyetujui Bumerang, iya. Tapi kalau memberi nama Bumerang enggak. Itu tadi recap perjalanan gue dan teman-teman selama 2021. Bertemu dengan sosok legend dan berkunjung ke tempat yang tak lekang dimakan zaman. Thank you again people. Next, gue akan ajak kalian datang dan ketemu sosok legend yang lainnya. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe genpi.co ya. Happy New Year Gen people.